Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari Kelompok 3. Ingin menampilkan hasil video kami. Saya bernama Mulia Sisma. Saya Isra Agustia. Saya Isnenia Diani. Saya yang bernama Lydia Rafifa. Saya bernama Kumala Putri. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis asesmen kurikulum Merdeka pada PAUD. Ada yang berpendapat asesmen dan penilaian itu sama teman-teman, tapi ada juga perbedaannya. Apa sih itu asesmen teman-teman? Asesmen ialah upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran. Kalau penilaian apa sih teman-teman? Penilaian ialah biasa disebut dengan grading. Ialah proses penyematan atribut secara kuantitatif, baik berupa angka atau huruf, terhadap hasil asesmen yang digunakan sebagai bahan evaluasi. Jadi, biasanya kalau proses dinyatakan dengan asesmen, tetapi kalau kita menyematkan dengan angka dan huruf, itu adalah penilaian. Prinsip utama asesmen. Pelajaran dan asesmen merupakan salah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Artinya, penilaian dan asesmen dilakukan secara bersama-sama dalam setiap tahap pembelajaran. Tahap pembelajaran ada 3 teman-teman. Yang pertama, perencanaan pembelajaran. Yang kedua, proses pembelajaran. Yang ketiga, ada evaluasi pembelajaran. Asesmen dalam kurikulum itu ada 2. Yang pertama asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, yang dimaksud dengan asesmen formatif itu adalah asesmen yang dilakukan secara berkelanjutan selama proses pembelajaran berlangsung. Asesmen ini bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Contoh asesmen formatif ini diantaranya itu seperti presentasi, tugas sekolah, diskusi kelas, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu ada asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini dilakukan pada akhir suatu unit, semester, atau tahun ajaran. Asesmen ini bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran. Contoh asesmen sumatif ini diantaranya itu seperti tes tulisan, ulangan, atau ujian semester. asesmen sumatif. Apa sih itu teman-teman asesmen sumatif? Asesmen sumatif ialah asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran siswa, yang dimana asesmen tersebut dilakukan pada akhir proses pembelajaran atau dapat juga dilakukan sekaligus 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, asesmen sumatif di PAUD itu digunakan untuk mengetahui capaian pembelajaran siswa dan bukan sebagai hasil evaluasi. Yang kedua, asesmen sumatif di PAUD bukanlah tes lisan maupun tulisan. Yang ketiga itu ada pengambilan data untuk asesmen sumatif menggunakan prinsip pengambilan data yang autentik. Keempat itu ada asesmen sumatif, yaitu informasi yang perlu dikumpulkan pendidik di akhir pembelajaran untuk melihat ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Modul 6. Penerapan prinsip-prinsip penilaian di PAUD. Pengertian prinsip-prinsip penilaian pada anak usia dini. Prinsip penilaian pada anak usia dini adalah salah satu pedoman dasar untuk digunakan pada evaluasi pembelajaran anak usia dini agar pembelajarannya menjadi efektif dan efisien. Prinsip ini memastikan bahwa penilaian proses belajar mengajarnya tidak hanya mengukur di aspek kognitif saja, tetapi mengukur juga aspek-aspek lainnya seperti aspek bahasa, sosial emosional, moral, dan fisik motorik lainnya. Ada beberapa prinsip penilaian pada anak usia dini. Yang pertama yaitu ada edukatif.
Proses penilaian edukatif adalah pedoman yang digunakan untuk melakukan evaluasi yang bertujuan untuk mendukung proses belajar mengajar dan pengembangan peserta didik. Yang kedua ada penilaian otentik. Penilaian ini harus dilakukan dalam situasi nyata, yaitu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan anak sehari-hari, seperti saat bermain dan berinteraksi dengan teman atau guru. Yang kedua, saya akan menjelaskan objektif, akuntabel, dan transparan. Nah, yang pertama itu adalah objektif. Apa itu objektif? Objektif adalah dilakukan secara objektif berdasarkan data yang konkret dari observasi atau pengamatan terhadap anak. Kedua adalah akuntabel. Akuntabel adalah prinsip penilaian yang pada anak usia dini itu adalah pedoman yang menjamin bahwa proses evaluasi terhadap perkembangan anak itu dilakukan secara transparan, dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Contoh misalnya kita setiap dana, yang diterima dari pemerintah, orang tua atau donatur harus dilaporkan secara rinci. Misalnya sekolah itu membuat laporan keuangan bulanan yang mengubah penggunaan anggaran untuk pembelian alat pembelajaran dan juga perawatan fasilitas. Tujuannya itu adalah kita menunjukkan penggunaan dana dan memastikan bahwa dana itu tersebut digunakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Ketiga adalah transparan. Transparan adalah penilaian anak usia dini itu merujuk pada upaya memastikan bahwa proses penilaian itu terbuka dan jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak terlibat termasuk guru, orang tua, dan anak itu sendiri. Contoh misalnya guru memberikan laporan perkembangannya anak secara rutin pada orang tuanya yang mencakup aspek kognitif, sosial, motorik, dan emosionalnya. Jadi orang tua itu diberikan kesempatan untuk memahami dan memberikan masukan mengenai perkembangan anaknya mereka. Tujuannya itu adalah kita membuka komunikasi dua arah antara guru dan orang tua. Sekian paparan video dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.